Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mukhlis Febriansyah, NIM 1704311000061. Di sini saya akan menjelaskan hasil praktek kerja lapangan yang saya lakukan di PT Dok dan Perkapalan Surabaya. Dengan judul analisa pemasangan dan sistem kerja eco sounder pada kapal Tonasa Line 11 di PT Dok dan Perkapalan Surabaya Persero. Untuk rumusan masalah, dari latar belakang tersebut dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan eco sounder, dan yang kedua bagaimana cara kerja eco sounder pada kapal Tonasa Line 11. Untuk tujuannya sendiri, tujuan perencanaan kerja praktek yang dilaksanakan di PT Dok dan Perkapalan Surabaya ini, yang pertama, meningkatkan kemampuan ilmu pengetahuan mahasiswa ke dalam kondisi nyata di lapangan. Yang kedua, dapat melakukan analisa serta memahami secara khusus dan mendalami sistem eco sounder pada kapal. Yang ketiga, untuk memenuhi beban satuan kredit semester atau biasa yang disingkat SKS yang harus ditempuh sebagai persyaratan akademis di program studi teknik elektro Universitas Trunajaya Madura. Untuk manfaatnya sendiri, manfaat dari pelaksanaan kerja praktik ini, yang pertama, meningkatkan soft skill mahasiswa untuk menghadapi persaingan dan permasalahan yang ada di lapangan. Yang kedua, mendapatkan informasi tentang sistem kerja eco sounder pada kapal, terutama pada kapal Tonasa Line 11 ini. Dan yang ketiga, mendapatkan kesimpulan dari hasil analisa pada sistem kerja eco sounder pada kapal Tonasa Line 11. Untuk batasan masalahnya, yang pertama, membahas tentang sistem kerja eco sounder pada kapal Tonasa Line 11. Untuk profil perusahaan, PT Dok dan Perkapalan Surabaya Persero merupakan sebuah galangan kapal yang mempunyai sejarah panjang dalam dunia perkapalan. Didirikan pada tanggal 22 September 1910 oleh penguasa Belanda dengan nama N.V. Dok Maatskappij Surabaya, dan diresmikan dengan nama PT Dok dan Perkapalan Surabaya Persero oleh Menteri Perhubungan yaitu Profesor Dr. Haji Emil Salim pada tanggal 8 Januari 1976 yang beralamat di Jalan Tanjung Perak Barat nomor 433 sampai 435 Surabaya. Untuk lokasi PT Dok dan Perkapalan Surabaya terletak di Jalan Perak Barat nomor 433 sampai 435 Surabaya. Luas lahannya sendiri yang dipakai 73.100 meter persegi. Bersebelah utara berbatasan dengan bangunan milik Surabaya FM dan sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Persil Departemen Perhubungan Laut. Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Perak Barat Surabaya. Untuk bidang usaha perusahaan, ship repair and conversion, perbaikan kapal. Yang kedua, ship conversion, melakukan modifikasi bentuk maupun fungsi kapal dari kapal lama menjadi kapal baru sesuai dengan yang diinginkan oleh owner. Yang ketiga, running repair. PT Dok dan Perkapalan Surabaya melayani perbaikan kapal yang dilakukan pada saat kapal berlayar atau kapal mengalami kerusakan di pelabuhan lain. Yang keempat, ship new building, kapal baru. Dapat membuat kapal baru dengan berbagai tipe seperti kapal komersial, diantaranya tanker, kapal kontainer, barge, dan lain-lain. Yang kelima, offshore construction and steel structure fabrication.
PT Dok dan Perkapalan Surabaya juga menerima pesanan membangun bangunan lepas pantai. Yang keenam atau yang terakhir, desain dan engineering. PT Dok dan Perkapalan Surabaya juga menyediakan desain untuk produk yang diinginkan oleh owner. Untuk visi misi perusahaan yang pertama, menjadi perusahaan galangan dan perbaikan kapal yang unggul di Indonesia. Untuk misi perusahaan, melaksanakan kegiatan usaha secara profesional dan berdaya saing untuk memenuhi kepuasan pelanggan. Yang kedua, meningkatkan kemampuan SDM. Dan yang ketiga, meningkatkan sinergi dengan perusahaan galangan kapal. Untuk dasar teori, EcoSounder. EcoSounder adalah suatu alat navigasi elektronik dengan menggunakan sistem gema yang dipasang pada dasar kapal yang berfungsi untuk mengukur kedalaman perairan dan mengetahui bentuk dasar dari suatu perairan di bagian bawah kapal. EcoSounder dikenal terdapat satu pemancar yang membangkitkan atau menimbulkan getaran-getaran. Ini disalurkan ke suatu alat yang ditempatkan pada dasar kapal yang merubah energi listrik menjadi energi getaran-getaran di bawah laut. Untuk fungsi EcoSounder sendiri, fungsi EcoSounder digunakan untuk penelitian di bidang perikanan lebih dari 70 tahun dengan menggunakan gelombang akustik aktif mengirim dan menerima sinyal. Fungsi yang paling mendasar dari EcoSounder adalah untuk mengukur jarak ke dasar samudra dengan akurat. Pengukuran kedalaman dasar laut dapat dilakukan dengan konvensional depth EcoSounder, di mana kedalaman dasar laut dapat dihitung dari perbedaan waktu antara pengiriman dan penerimaan pulsa. Untuk kelemahan dan kelebihan EcoSounder. Untuk kelemahannya, jika kedalaman laut semakin dalam, maka gambar yang dihasilkan EcoSounder akan semakin tidak jelas. Sedangkan untuk kelebihannya dapat mengukur kedalaman laut dan disertai dengan pemetaan dasar laut. Komponen-komponen dari EcoSounder. Yang pertama yaitu transmitter menghasilkan listrik dengan frekuensi tertentu yang kemudian disalurkan ke transducer. Untuk yang kedua yaitu transducer. Transducer merupakan bagian dari alat perum gema yang mengubah energi listrik menjadi mekanik dan sebaliknya. Dan yang ketiga yaitu receiver. Receiver merupakan alat untuk penguatan sinyal listrik yang lemah dari transducer saat gema echo terjadi sebelum dialirkan ke recorder. Recorder yang terakhir yaitu recorder berfungsi sebagai alat pencatat yang ditulis ke dalam kertas serta menampilkan pada layar display. Untuk hasil dan pembahasan, ini merupakan kapal Tonasa Line 11 yang sudah saya lakukan perbaikan atau maintenance pada EcoSounder dengan mengganti EcoSounder yang baru. Untuk pemasangan, dalam hal yang pertama yaitu menyiapkan seluruh alat yang dibutuhkan untuk pemasangan EcoSounder. Yang pertama yaitu display atau unit monitor, berfungsi sebagai alat pencatat yang ditulis ke dalam kertas serta menampilkan pada layar display. Yang kedua yaitu transducer, alat perum gema yang menggunakan prinsip pengukuran jarak dengan memanfaatkan gelombang akustik yang kemudian dipancarkan dari transducer. Transducer merupakan alat perum gema yang mengubah energi listrik menjadi mekanik dan sebaliknya. Yang ketiga yaitu transmitter. Transmitter merupakan pesawat yang membangkitkan getaran-getaran listrik untuk
menghasilkan pulsa listrik. Transistor menghasilkan listrik dengan frekuensi tertentu yang nantinya akan disalurkan ke transducer. Yang keempat yaitu receiver. Receiver merupakan alat untuk menguatkan sinyal listrik yang lemah dari transducer saat gempa hijau terjadi sebelum dialirkan ke recorder. Penguatan ini dilakukan pada receiver dan jumlah penguatan dapat dibedakan oleh sensitivitas kepekaan atau volume. Ini merupakan wiring atau pengkabelan dari echo sounder. Wiring atau pengkabelan pada echo sounder untuk peletakan transducer yang diletakkan pada bagian bawah dasar kapal. Pengoperasian pada echo sounder. Untuk cara menghidupkan echo sounder, yang pertama kali kita lakukan yaitu memeriksa bagian-bagian utama echo sounder. Lalu periksa kabel-kabel apakah sudah terhubung dengan baik. Kalau sudah terhubung, lalu kita tekan saklar listrik ke posisi on. Lalu tekan tombol power DC IC regulator power supply ke posisi on. Yang ketiga, tekan tombol power sampai terdengar bunyi beep sebanyak 2 kali. Yang keempat, lalu jika kita ingin mengatur tingkat kecerahan tampilan monitor dengan cara menekan tombol bright. Untuk lower digunakan pada saat perairan dangkal, sedangkan untuk high digunakan untuk di perairan dalam. Untuk skala jarak dengan menekan tombol basic range. Picture fit digunakan untuk mengatur kecepatan pergerakan layar monitor. STC untuk melihat sensitivitas gempa dan tombol menu untuk melihat dan mengatur hal-hal yang ingin kita atur atau sesuai dengan kebutuhan kita. Untuk mematikannya, yang pertama yaitu kita normalkan variabel range marker ke posisi 0 terlebih dahulu. Lalu tombol tower kita tekan ke posisi off. Yang ketiga, tekan tombol power DC power supply ke posisi off, dan yang keempat, saklar arus kita tekan ke posisi off. Untuk tombol switch echo sounder power kita gunakan untuk mengaktifkan dan mematikan echo sounder. Basic range digunakan untuk memilih skala jarak dalam jangkauan kedalaman perairan. Lalu range passing digunakan untuk mengukur kedalaman secara bertahap. Expansion range untuk memfokuskan tampilan baik pada dasar perairan. Picture fit untuk mengatur kecepatan jalannya pergerakan tampilan pada layar monitor. Untuk variable range marker untuk mengukur jarak kedalaman target. Pointer untuk mengarahkan dan memfokuskan kursor. Untuk echo thresholding berfungsi untuk memberikan sensitivitas gempa dan yang lainnya. Untuk fungsi-fungsi lain dari echo sounder yaitu biasa digunakan untuk pemetaan dasar laut, pencarian kapal-kapal karam di dalam laut, penentuan jalur pipa dan kabel di dasar laut, dan yang terakhir yaitu analisa dampak lingkungan di dasar laut. Dari kesimpulan hasil kerja praktik yang telah saya lakukan dapat saya simpulkan alat navigasi pada kapal tonnase Line 11 ini terdapat beberapa alat navigasi yang digunakan, diantaranya radar, GPS sonar, echo sounder, dan lain-lain. Tetapi di sini saya hanya fokus terhadap echo sounder saja. Untuk prinsip atau fungsi kerja dari alat navigasi echo sounder, yaitu kesimpulannya echo sounder dapat berfungsi sebagai alat pendeteksi benda-benda yang ada di bawah permukaan air laut. Yang kedua, kita dapat mengetahui pemasangan echo sounder pada kapal tonnase Line 11 ini.
Dan yang ketiga, kita dapat mengetahui fungsi dari echo sounder pada kapal Tonasa Line 11. Ini merupakan hasil atau lampiran dari hasil kerja praktek yang telah saya lakukan di PT Dok dan Perkapalan Surabaya. Ini saat melakukan perbaikan kapal, lalu mengukur arus motor AC 3 fasa menggunakan tang ampere, dan yang ketiga ini melakukan perawatan podo motor AC 3 fasa. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.